Apakah Anda atau orang terdekat mengalami tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan? Selama ini banyak orang mengira penyebab hipertensi cuma karena makan yang asin-asin. Padahal ada penyebab yang jauh lebih dalam dan lebih sering diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Uli. Dalam video ini kita akan belajar penyebab terbesar hipertensi berdasarkan data medis terkini. Bahkan kalau bisa kita bilang 90% hipertensi itu bisa diatasi kalau kita bisa menemukan penyebab satu ini dan mengatasinya tentu saja. Jadi video ini cocok untuk Anda yang sudah minum obat bertahun-tahun tapi tekanan darah masih tetap tinggi, begitu stop obatnya tensinya naik lagi, atau Anda ingin mengatasi hipertensi dari akarnya. Jadi kalau selesai minum obat tidak diperlukan lagi karena hipertensinya sudah selesai. Dan Anda yang peduli terhadap kesehatan jantung, pembuluh darah, mencegah stroke, gagal ginjal, dan seterusnya. Karena hipertensi bisa menyebabkan komplikasi yang tadi disebutkan. Udah siap? Ayo kita mulai. Sebelum kita bahas apa sih penyebabnya, kita harus ingat dulu hipertensi yang tidak terkontrol atau tidak terkendali. Ya, kenapa sekarang kok hipertensi menjadi masalah? Karena komplikasinya dalam beberapa tahun itu sangat-sangat berbahaya. Banyak orang menganggap, hipertensi biasa aja dok, karena saya biasa tensi tinggi nggak apa-apa, nggak ada gejala. Tapi mungkin setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, jika sulit dikendalikan atau tidak pernah dikendalikan, banyak komplikasi yang bisa terjadi. Anggap aja Anda punya saluran air di rumah, tekanannya sangat tinggi. Ya, tekanan sangat tinggi, risikonya apa? Satu, bisa selangnya atau pipanya ada yang jebol, ada yang bocor. Apalagi kalau misalnya tekanannya tinggi terus-menerus, lama-lama capek juga pompa airnya atau jantungnya bisa bermasalah. Nah, itulah yang sering terjadi. Yang pertama, penyumbatan. Penyumbatan bisa terjadi di mana aja, terutama di jantung yang sangat berbahaya. Jadi tekanan yang berlebih, satu, merusak otot jantung, dua, merusak otot pembuluh darah. Jadi selangnya rusak, pompanya rusak, akhirnya terjadi tadi serangan jantung atau gagal jantung. Komplikasi yang kedua tersering adalah stroke. Pembuluh darahnya bisa pecah ya karena tadi tekanan terlalu tinggi, atau tersumbat karena tadi kelukaan atau perlukaan pada pembuluh darah itu bisa menyebabkan pembuluh darah jadi tersumbat. Sering juga akhirnya malah ke gagal ginjal. Jadi ginjal yang dapat tekanan yang besar terus-menerus selama bertahun-tahun itu lama-lama bisa nyerah juga, bisa capek juga, dan akhirnya fungsinya turun. Bisa juga menyebabkan kebutaan. Ya, misalkan tekanannya tinggi terus ke mata gitu ya. Nah, jadilah retinopati, hipertensi kalau penyebabnya hipertensi. Dan biasanya hipertensi itu nggak sendirian. Kadang-kadang ditemenin juga dengan diabetes. Itu akan mempercepat tadi komplikasi yang dikhawatirkan tadi. Dan banyak lagi komplikasi yang lainnya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ya, banyak nih. Nah, terus kenapa kok jadi masalah? Ya, kenapa kok banyak banget kasusnya? Karena orang tidak tahu tentang hipertensi. Banyak yang nggak tahu sebabnya apa, pokoknya tensinya tinggi minum obat, tensi tinggi minum obat, tapi akar masalah tidak diselesaikan. Fokusnya hanya pada tensinya. Oh, kalau tinggi harus minum obat supaya rendah. Nah, dokter pun kebanyakan juga demikian. Kenapa? Karena ya waktunya terbatas, pasien terlalu banyak, nggak sempat ngobrol, nggak sempat nanya, nggak sempat konsultasi yang komprehensif, ya. Dan pemeriksaannya itu juga banyak orang mengabaikan. Jadi misalkan pokoknya tensi tinggi, ya, datang ke klinik, terus datang ke tempat praktek, terus langsung dikasih obat supaya tensinya rendah. Padahal siapa tahu tensi tingginya hanya terjadi sekali di waktu periksa itu, waktu ke dokter atau waktu ke klinik. Selebihnya normal. Aslinya sebenarnya mungkin dia tidak hipertensi. Jadi Anda yang tensinya di atas 130/80, di atas itu berarti Anda sudah hipertensi. Tapi kalau sehari-hari di bawah itu, ya, selama ini selalu bagus, hanya ketika datang aja ke dokter terus naik. Nah, sebenarnya mungkin Anda tidak hipertensi. Tapi kalau Anda selalu di atas 130/80 hampir setiap hari, makanya Anda harus jujur, Anda harus memeriksa tiap hari. Kalau memang di atas itu, ya memang hipertensi. Jangan menganggap, oh, saya dokter ini mengada-ngada. Enggak, karena apa? Tensi di atas 130/80 punya risiko tinggi untuk naik terus. Ya, bahkan sampai 160, kemudian 180 yang disebut sebagai hipertensi emergensi. Itu bisa menyebabkan pembuluh darah otak pecah, serangan jantung, dan seterusnya. Dan walaupun cuma misalkan 130 atau 140 misalkan, tapi terjadi bertahun-tahun, itu juga sama saja
ya tekanannya terlalu besar bisa menyebabkan komplikasi yang tadi kita sebutkan, kita khawatirkan tadi, gagal jantung, serangan jantung, kemudian stroke, kemudian gagal ginjal dan seterusnya gitu. Nah, tapi dari yang seluruh jumlah kasus hipertensi ternyata 95% itu dianggap esensial atau tidak diketahui sebabnya, penyebabnya tidak diketahui. Padahal akhir-akhir ini ditemukan bahwa 90-95% hipertensi yang disebut esensial tadi penyebabnya adalah satu, yaitu sindrom metabolik atau kelainan di metabolisme. Jadi banyak pasien ketika kita tahu nih, oh ternyata penyebabnya adalah sindrom metabolik, penyebabnya adalah masalah metabolisme. Artinya hipertensi itu bisa disembuhkan atau bisa dibalikan secara alami. Jadi nggak perlu minum obat seumur hidup selama sindrom metaboliknya atau kelainan metaboliknya bisa diatasi. Kebanyakan pasien itu nggak mau minum obatnya doang, tapi tidak mau membalikan metabolismenya ke level yang seharusnya. Jadi banyak orang tuh pengennya nggak minum obat, tapi disuruh misalkan jaga gaya hidup, ubah gaya hidup supaya sindrom metaboliknya perbaikan, itu nggak mau gitu. Nah sebaliknya juga gitu, dokter juga banyak yang mungkin awal-awal ideal, pengen pasiennya sembuh, pengen ketemu akar masalahnya, lakukan pemeriksaan yang sesuai. Tapi banyak pasien itu satu, tidak mau tahu tentang masalahnya, pokoknya nggak mau periksa yang aneh-aneh lah. Dan kedua tadi, akhir-akhir ini dokter makin banyak nggak punya waktu ya, pasiennya banyak, nggak sempat ngobrol. Terus satu lagi masalah pembiayaan, misalkan BPJS, misalkan Anda asuransi, itu ada limitnya. Jadi misalkan Anda hipertensi, Anda nggak bisa lakukan pemeriksaan yang mendalam gitu. Kenapa? Karena terbentur dengan limit atau plafon dari asuransi atau BPJS tersebut. Jadi kalau Anda pengen periksa yang lengkap, ya mau nggak mau Anda harus mau keluar sendiri, bukan ditanggung dari asuransi atau BPJS. Nah, tadi katanya 90%, 95% dalam statistik terbaru, ya, dikatakan hipertensi esensial itu penyebabnya adalah sindrom metabolik. Jadi banyak orang menyangka sindrom metabolik itu hanya masalah gulanya tinggi atau resistensi insulin. Itu hanya satu bagian dari yang disebut sindrom metabolik atau metabolisme yang terganggu. Nah, ternyata tekanan darah tinggi itu termasuk juga dalam kriteria sindrom metabolik. Jadi kalau Anda tensinya sistolik di atas 130 atau diastolik di atas 85, itu sudah merupakan tanda-tanda sindrom metabolik. Jadi Anda hipertensi, nggak ketemu penyebabnya, misalkan bukan karena jantung, bukan karena kelainan ginjal, bukan karena kelainan hormon, bukan karena kelainan yang lainnya, kemungkinan adalah sindrom metabolik. Dan bisa kita lihat lain di tanda yang lain, ini tidak harus semuanya ada, salah satu saja sudah bisa dianggap sebagai sindrom metabolik. Lainnya adalah profil lipid yang buruk, misalkan HDL-nya rendah atau trigliseridnya tinggi. Banyak juga orang yang menggunakan perbandingan, jadi trigliserid dibagi HDL. Kalau lebih dari 4, ya itu udah kemungkinan sindrom metabolik. Berikutnya yang banyak kelihatan, gampang, nggak perlu dicek lab, adalah obesitas abdominal. Jadi orangnya mungkin belum obesitas, belum kelebihan berat badan, tapi kelihatan perutnya sudah mulai buncit. Nah itu banyak penumpukan lemak di sekitar organ. Biasanya itu yang kelihatan di perut aja banyak, apalagi yang di dalam organ gitu. Nah tapi banyak orang juga salah, menganggap kalau badannya kurus berarti saya nggak obesitas nih, saya aman-aman aja. Ternyata enggak, ya banyak orang, nanti kita bahas kenapa banyak orang kurus sekarang kok diabetes, banyak orang kurus kok hipertensi, banyak orang kurus kok sindrom metabolik, karena lemaknya itu tersimpan di dalam organ. Jadi bukan di bawah kulit, bukan di perut, bukan di lengan, bukan di paha, tapi di dalam organnya. Nah yang terakhir baru resistensi insulin, salah satu tanda bahwa ada sindrom metabolik. Jadi banyak orang juga merasa, wah dok saya udah resistensi insulinnya udah sembuh nih, A1C-nya udah bagus gitu ya, atau gula darah udah bagus. Tapi dia nggak lihat yang lain-lain tuh, hipertensinya masih ada, terus profil lipidnya masih jelek, masih obesitas, dan seterusnya. Nah, menganggap udah selesai masalahnya. Padahal nggak. Yang namanya tadi risiko serangan jantung, risiko stroke, risiko gagal ginjal, dan lain-lain, itu tidak hanya disebabkan oleh gula darah. Tapi kalau gula darahnya tinggi, itu risikonya akan meningkat. Nah, tadi saya bilang ada yang orang kurus tapi kok profil lipidnya jelek, atau orang kurus kok resistensi insulin. Nah, nama ilmiahnya adalah TOFI atau thin outside fat inside, atau kurus di luar gemuk di dalam. Banyak orang kurus begitu cek profil lipid, wah ternyata LDL triglyceride tinggi. Banyak orang kurus ternyata cek gula darah, wah ternyata tinggi, A1C-nya tinggi. Kenapa? Karena banyak lemak itu tersembunyi di sekitar organ, di dalam usus, di dalam liver, di dalam ginjal, dan seterusnya. Ya, atau di antaranya, atau di namanya lemak peritoneum, atau lemak di organ dalam di perut gitu.
Nah, ini tidak terdeteksi dengan pengukuran massa tubuh, indeks massa tubuh atau lingkar perut, nggak kedeteksi. Nah, tapi kalau Anda yang sudah terdeteksi, harusnya lebih waspada. Misalkan Anda lingkar perut di atas 90 laki-laki, perempuan di atas 80, berat badan, indeks massa tubuh sudah melebihi, overweight gitu, kita sudah curiga atau sudah waspada terhadap sindrom metabolik. Nah, tapi kalau Anda yang kurus, yang lingkar perutnya kecil, berat indeks massa tubuhnya rendah, jangan hilang waspadanya. Kenapa? Lihat tadi hipertensi enggak, gula darah tinggi enggak, profil lipid bagus atau enggak. Kenapa? Karena dari situ kita bisa lihat jangan-jangan lemaknya banyaknya di dalam. Ya, jadi misalkan orang kurus tapi kok hipertensi esensial, tapi kok penyakit metabolik, kemungkinan lemaknya ada di dalam. Dan ternyata 20% penderita sindrom metabolik itu berat badannya normal, alias tidak obesitas. Nah, tadi ada resistensi insulin. Nah, tapi itu hanya satu bagian. Jadi resistensi insulin adalah satu bagian dari sindrom metabolik. Ya, gula darah tinggi. Kok dok saya hipertensi, tapi gula darah bagus? Jangan senang dulu. Tadi hipertensi itu adalah satu bagian dari sindrom metabolik. Kemungkinan ya, hipertensi bisa disebabkan oleh yang lainnya. Tapi 90-95% itu penyebabnya sindrom metabolik. Nah, gimana kalau insulin nih, yang resistensi insulin? Kok bisa jadi hipertensi? Awalnya gula darahnya tinggi, ya, tidak terkendali, tadinya belum hipertensi, sekarang jadi hipertensi. Nah, nanti kalau gula darahnya turun, resistensi insulinnya turun, hipertensinya juga biasanya hilang gitu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena insulin yang tinggi terus-menerus di dalam tubuh menyebabkan peradangan. Jadi kadar insulin yang berlebih dalam darah itu merusak, ya, bikin peradangan, terutama di pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya peradangan, jadi kaku, tidak fleksibel. Bayangin Anda punya selang yang dikasih aliran air, ya, selang yang fleksibel sama selang yang atau peralon yang kaku, mana yang lebih mudah pecah? Mana yang lebih mudah tersumbat? Tentu yang kaku. Sama juga seperti pembuluh darah kita. Nah, karena dia kaku, banyak yang nyangkut, akhirnya pembuluh darahnya jadi menyempit. Ditambah lagi kalau Anda stresnya tinggi, penyempitan makin tinggi. Akhirnya tekanan darah juga meningkat. Jadi Anda kelihatan tuh, oh kalau gula darah tinggi terus jadi hipertensi. Atau dari hipertensi kok jadi gula darah tinggi. Namanya sindrom metabolik. Semua saling berkaitan. Jadi apalagi dengan stres. Stres juga bisa menyebabkan sindrom metabolik. Jadi gimana mengatasi hipertensi dari akarnya? 90% penyebabnya adalah sindrom metabolik. Kita atasin dulu, cek dulu apakah benar-benar ada sindrom metabolik. Gimana ngetesnya? Satu, tes nggak cuma gula darah, nggak cuma profil lipid, tapi juga tes resistensi insulin. Apa yang diperiksa? Gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, kemudian A1C, dan pemeriksaan insulin puasa dan insulin setelah makan. Dari situ kita bisa lihat, walaupun misalnya gula darah masih bagus, ternyata insulin puasanya tinggi atau insulin setelah makannya sangat tinggi, itu juga bisa menunjukkan adanya resistensi insulin. Walaupun belum prediabetes, walaupun belum diabetes, tapi sudah resistensi insulin kelihatan. Atau bisa juga periksa dari profil inflamasi. Ini banyak orang ya, yang terutama yang misalkan dia diet keto atau apa, terus LDL triglyceridnya tinggi atau LDL-nya tinggi sekali, terus merasa tidak masalah selama tidak ada peradangan. Tapi nggak pernah cek peradangan gitu. Nah, ceklah namanya pemeriksaan inflamasi, biasanya yang diperiksa namanya CRP atau CRP, C-reactive protein, untuk melihat ada peradangan atau enggak. Kalau peradangannya tinggi, semuanya bagus-bagus aja, tapi peradangannya tinggi, ada masalah nih, biasanya sindrom metabolik. Atau yang tadi sudah kita bahas sedikit tentang triglycerid per HDL. Jadi cek profil lipid, lihat triglycerid dibagi HDL, kalau lebih dari 4 ya perbandingannya, kemungkinan sudah ada resistensi insulin, kemungkinan sudah sindrom metabolik. Berikutnya adalah diet anti hipertensi. Ya, cara mengatasinya gimana? Diet anti hipertensi, ya, hipertensinya tidak terus-menerus tinggi. Gimana? Salah satunya adalah dengan diet rendah garam, menghindari makanan olahan, membatasi gula, karbohidrat, dan ditambah dengan puasa. Nah, tapi banyak orang merasa keberatan ketika harus ngurangin garam atau gula. Kenapa harus ngurangin garam atau gula? Kan bukan garam atau gula penyebabnya. Bukan. Tapi ketika kita sudah punya hipertensi, begitu kita makan garam berlebih atau gula yang tinggi, yang terjadi adalah gula dan garam itu sifatnya menarik air, menyebabkan tekanan di dalam pembuluh darah naik. Nah, jadi kalau Anda sudah hipertensi, minum atau makan yang banyak garam gulanya, itu tensinya akan sangat tinggi. Beda dengan orang yang masih belum hipertensi. Orang tidak hipertensi, makan yang garam tinggi atau gula tinggi, tidak akan menyebabkan tensi naik karena tubuhnya bisa beradaptasi. Tapi kalau orang yang hipertensi, pembuluh darahnya sudah kaku, sudah ada peradangan, penyempitan,
jantungnya sudah mulai lemah dan seterusnya, tensinya pasti akan naik. Jadi caranya itu. Selain itu juga memperbanyak aktivitas fisik. Dengan aktivitas fisik yang teratur, aliran darah lebih bagus, biasanya pembuluh darah akan jauh lebih fleksibel, bisa dengan kardio, bisa dengan angkat beban gitu. Nah, ternyata dari banyak penelitian, penurunan tekanan darah itu bisa turun sekitar 30%. Berapa lama waktunya? Sekitar 3 bulan dengan perubahan gaya hidup. Jadi Anda misalkan tekanan darah biasa 160 atau 170, ya lama-lama saat ini mungkin obat masih dikonsumsi, tapi dengan mengubah gaya hidup dalam 3 bulan itu biasanya ada penurunan. Jadi 30% itu paling bagus ya. Paling bagus bisa turun 30%. Jadi kalau udah bagus nggak perlu lagi minum obat. Ya, jadi 70% itu pasien bisa bebas obat, bisa mengatasi hipertensi secara alami. Kalau Anda sudah perbaiki gaya hidup, udah atasi resistensi insulin, semua sudah bagus, sudah sindrom metaboliknya sudah diatasi, tapi masih hipertensi, baru kita pikirkan penyebab lain, misalkan hormonal, misalkan gangguan elektrolit, dan seterusnya. Tapi 90%, jadi kita perbaiki dulu yang paling jelas, yang paling banyak. 90% kita perbaiki metabolismenya, hipertensi biasanya hilang, sensitivitas insulinnya naik, gula darahnya bagus, LDL triglyceride bagus, HDL bagus, semuanya perbaikan, biasanya hipertensinya juga menghilang. Nah, nanti kalau sudah 3 bulan, sudah semua bagus, tapi masih ada hipertensi, baru kita periksa yang lebih detail kalau masih hipertensi. Biasanya hilang lah gitu. Nah, jadi hipertensi bukan akhir dari segalanya, tetapi sinyal untuk mencari dan memperbaiki akar masalah. 90% penyebab hipertensi adalah sindrom metabolik. Kalau kita atasi sindrom metaboliknya, hipertensinya hilang, gangguan lemaknya hilang, kemudian gulanya bisa normal. Semua tanpa obat. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.